Setiap hari banyak banget anak muda Indonesia yang milih kabur aja dulu, bukan buat liburan, tapi buat cari hidup yang lebih baik di luar negeri. Entah itu kerja, kuliah, atau bisnis, dan tren migrasi ini makin menggila. Pertanyaannya, apa benar Indonesia udah nggak bisa kasih masa depan yang layak buat generasi mudanya? Banyak yang bilang ini masalah klasik. Contohnya, gaji kecil, biaya hidup makin mahal, kerjaan susah, sistem bobrok, nepotisme di mana-mana. Tapi, kalau semua orang pintar dan berbakat itu kabur, tanda kutip, siapa yang bakal bikin Indonesia lebih baik? Atau mungkin justru pindah ke luar negeri adalah langkah yang paling realistis buat jadi sukses. Mungkin kalian udah banyak nemuin hashtag kabur aja dulu di medsos, terutama di X atau Twitter. Jadi sebenarnya, awal mula hashtag ini tuh ada, kebanyakan orang pakai untuk informasi kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Tapi lama-lama, hashtag ini jadi salah satu respon masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, yang bisa dibilang mereka frustasi sama kondisi di Indonesia. Alasannya adalah mulai dari pekerjaan, dari ekonomi, dari politik, minim lapangan kerja, kualitas hidup yang kurang, dan lain sebagainya. Kata kabur di sini untuk ngegambarin soal keinginan buat ninggalin semua situasi yang semeraut, dari yang dirasa nggak nguntungin sama sekali sampai ke tempat yang nawarin hidup jauh lebih baik. Ini by data aja ya, di tahun 2020 ada sebanyak 4 juta lebih migran internasional asal Indonesia, dan ini ngebuat Indonesia menjadi negara kedua dengan migran terbanyak di dunia. Ini disclaimer aja ya, itu adalah data pekerja migran atau konteksnya TKI atau sekarang PMI, di mana rata-rata pekerjaannya itu nggak jauh dari ART atau asisten rumah tangga, pengasuh, buruh pabrik, dan juga perkebunan. Dari tahun ke tahun ini cenderung naik dan lumayan signifikan. Dan di sini masalahnya mulai kelihatan. Kalau mungkin ke depannya orang-orang Indonesia kerja di luar negeri bukan lagi cuma jadi ART, tapi orang-orang yang well atau high educated, mereka akan cari big opportunity dan kerja corporate atau bisnis di luar negeri. Dan akhirnya akan memunculkan soal yang namanya brain drain, atau istilah yang dipakai buat gambarin fenomena di mana SDM berkualitas Indonesia itu lebih pilih kerja di luar negeri dan mereka udah males berkontribusi buat negaranya sendiri. Coba kalian bayangin, kalau bibit-bibit unggul di Indonesia kabur semua, apa nggak makin bobrok masa depan Indonesia? Gimana tuh soal 2045 yang katanya Indonesia emas? Orang usia produktifnya aja malah lebih tertarik buat produktif di negara orang. Bahkan ada riset dari Jangkara Data Lab, kalau 74% Gen Z ini tertarik buat kerja di luar negeri. Sekarang gue mau ngejelasin kenapa fenomena brain drain ini bisa ngerugiin negara. Yang pertama, Indonesia ini berpotensi untuk kekurangan tenaga ahli. Profesional terampil yang mestinya berkontribusi buat pembangunan nasional ini jauh-jauh berkurang. Boleh jadi nantinya malah bakalan ada krisis tenaga ahli. Yang kedua udah pasti itu penurunan inovasi. Karena sumber daya manusia berkualitasnya udah pada kabur, mungkin perkembangan dan pertumbuhan inovasi, apalagi di bidang tech, ini bisa jadi terhambat. Tapi penasaran juga nggak sih, apa yang bikin kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang pengen kabur aja dulu? Yang pertama itu udah pasti terbatasnya lapangan kerja, yang bahkan menurut gua kurang banget lapangan kerja di Indonesia. Plus gaji yang nggak kompetitif, bikin orang itu banyak yang akhirnya pengen cari peluang di luar negeri. Dan menurut data Badan Pusat Statistik, alasan utama migrasi internasional dari Indonesia ke luar negeri itu alasan pertamanya adalah pekerjaan. Di tahun 2022, jumlah lapangan kerja di Indonesia itu cuma 300.000 sampai 400.000. Sedangkan lulusan diploma atau sarjana itu bisa nyampe 1 juta lebih. Gimana mau di-compare? Hasilnya udah pasti sisanya adalah pengangguran. Dan indeks pengangguran ini bakalan terus naik kalau pemerintah nggak bisa kerjasama buat nyiptain peluang kerja lebih banyak dan lebih luas. Rasanya nggak cukup kalau gue cuma ngebahas fresh grad yang nganggur, tapi kita tahu ada masalah di tahun lalu, jumlah PHK itu gede banget, tembus 80.000 orang. Faktor terbesarnya adalah gara-gara banyak pabrik yang bangkrut, mereka gulung tikar, dan ini gue pernah bahas di video gue yang sebelumnya. Dan selanjutnya yang kedua adalah kesempatan kerja yang terbatas. Udah lapangan kerja ini terbatas, ditambah persaingan ketat, dan banyaknya permainan yang menurut gue udah nggak fair, alias mainan orang dalam, ini udah sogok-menyogok, dan lain sebagainya. Adapun yang normal, malah persyaratannya yang nggak normal menurut gue. Ada batasan umur lah, harus good looking lah, minimal pengalaman yang nggak masuk akal lah, dan lain-lain. Coba kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Dan yang ketiga adalah di Indonesia itu pendidikannya mahal, tapi kesempatan dapat kerja yang layak atau at least bisa hidup nyaman itu benar-benar rendah sekali. Yang keempat adalah regulasi bisnis yang ribet banget. Kita tahu masalah birokrasi dan regulasi yang super ribet di Indonesia itu nimbulin efek domino. Salah satunya karena ngehambat perkembangan usaha. Jadi orang itu udah males duluan buat urus ini dan itu. Termasuk kita tahu yang namanya sertifikat halal. Ini udah ribet dan benar-benar nggak bisa ditembus. Akhirnya ini membuat banyak pengusaha lebih pilih mulai
bisnis di negara orang dengan iklim usaha yang lebih kondusif. Dan terakhir, gongnya adalah masyarakat ini nggak puas sama pemerintah. Kita tahu mereka kecewa sama kinerja pemerintah dengan kondisi politik yang sangat kacau. Udah gitu nggak stabil dan tidak berpihak kepada rakyat. Dan akhirnya semua ini mendorong masyarakat buat yang namanya kabur aja dulu. Fenomena ini benar-benar jadi cermin yang ngasih lihat kompleksitas tantangan yang kita hadapi sebagai masyarakat di Indonesia. Dan ini mau nggak mau harus dihadapin. Dan lucunya adalah semua permasalahan itu bergelut dengan fenomena judol yang nggak ada habisnya. Sampai total kerugiannya itu bisa nyampe 1.000 triliun lebih. Capek nggak lo? Kok gue sih capek ya. Tapi kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, apa sih faktor yang bikin orang-orang ini jadi mau kabur semuanya? Dan di chapter yang kedua, gue mau ngebahas yang namanya mindset shift. Jadi kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, apa sih faktor-faktor yang bikin orang-orang ini pada mau kabur dari Indonesia? Tapi sebenarnya semua itu berakar dari satu teori yang namanya Maslow, soal kebutuhan. Kalian pernah dengar nggak soal ini? Jadi sejatinya manusia itu punya hierarki kebutuhan. Ada 5 tingkatan yang harus dipenuhi secara berurutan, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Dan yang paling dasar itu pertama adalah kebutuhan fisiologis. Jadi ini tuh kebutuhan dasar kayak makan, minum, tidur, kebutuhan biologis lainnya. Kalau perut lapar, biasanya tuh kalian susah mikir yang lain kan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan yang kedua, di atasnya adalah kebutuhan keamanan. Jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kita tuh butuh yang namanya rasa aman. Misalnya nih, kalian punya tempat tinggal yang layak, pekerjaan stabil, lingkungan rumah yang aman. Nah, itu adalah kebutuhan keamanan. Yang ketiga, di atasnya lagi kita ada yang namanya kebutuhan sosial. Nah, ini bener banget karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita ini tuh butuh interaksi, butuh kasih sayang, kita punya rasa memiliki, dan contoh yang paling simpel adalah kita punya teman, punya keluarga, punya pasangan. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan sosial. Dan di atasnya lagi ada yang namanya kebutuhan penghargaan. Setelah itu, setelah kita udah punya semuanya, kita pengen dihargai. Baik itu penghargaan dari orang lain atau rasa menghargai diri sendiri dari internal. Misalnya kalau gue boleh kasih contoh, kita tuh dapat pujian karena dapat kerjaan yang bagus, atau kita ngerasa bangga sama pencapaian sendiri. Itu dinamakan kebutuhan penghargaan. Dan puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri, atau kita pengen ngembangin potensi maksimal tuh yang kita benar-benar punya. Kayak misalnya banyak orang sekarang mereka mulai ngejar apa sih yang jadi passionnya. Mereka belajar hal baru atau mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, semua hierarki yang gue sebutkan tadi itu bisa didapetin nggak kalau tinggal di Indonesia? Ini coba deh kalian jawab, kalian tulis di kolom komentar. Jadi sisi psikologis ini yang akhirnya paling mempengaruhi kenapa banyak anak muda yang akhirnya mau kabur. Jadi daripada mikirin mau kabur ke luar negeri, sebenarnya ada banyak banget peluang yang bisa dimanfaatin dari Indonesia. Misalnya kita tahu sektor dari fashion, makanan, furniture itu gede banget pasarnya di dunia internasional. Dengan kita bisa memahami tren dan selera konsumen global, dan kita bisa memenuhi persyaratan ekspor di negara tujuan, produk-produk Indonesia ini sebenarnya bisa kalian jual sampai ke seluruh dunia. Dan gue boleh bilang bahwa eksportir itu punya keuntungan yang sangat signifikan dibandingkan kerja di luar negeri. Sebagai eksportir, kita itu punya peluang yang gede banget untuk ngembangin bisnis dan ningkatin pendapatan tanpa harus kabur dari Indonesia. Ekspor produk itu sama dengan kita bisa berkontribusi buat ekonomi negara dan ciptain lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dan kalau kalian tertarik gimana caranya untuk belajar ekspor, kalian lihat di video-video gue sebelum ini. Gue banyak banget sharing gimana caranya kalian bisa jadi eksportir yang hebat. Asal kalian mau terus belajar dan langsung action, itu gue jamin pasti bisa. So, apakah kabur aja dulu jadi solusi terbaik? Atau justru ini adalah bentuk keputusasaan anak muda yang udah nggak percaya sama negaranya sendiri? Dan faktanya makin banyak orang Indonesia yang pilih kerja atau usaha di luar negeri. Bahkan sebagian dari mereka itu nggak akan balik. Kalau ini terus dibiarin, brain drain bakalan jadi ancaman serius buat Indonesia emas. Tapi di sisi lain, globalisasi ngasih kita peluang buat sukses dari mana aja, tanpa harus ninggalin negara sendiri. Kecuali kalian sudah punya bisnis di Indonesia, kalian bisa manfaatin semua komoditas, kalian jual produk Indonesia sampai ke ujung dunia, seluruh dunia gitu ya. Selanjutnya kalian pengen bisnis di luar negeri, kalian pengen usaha bikin kantor di luar negeri, adalah cara yang baik. Dibanding kalian pindah ke luar negeri cuman jadi pekerja, mendingan kalian di luar negeri jadi seorang pengusaha. Karena beneran nikmatnya beda. Di luar negeri kalian kerja, atau di luar negeri kalian bisnis. Mendingan yang mana?